Umat beriman yang terkasih, baik umat yang hadir di gedung gereja Paroki Santo Antonius de Padua Kali, umat wilayah rohani Santo Yosef, petugas-petugas istimewa dan Dewan Pastoral Paroki yang saya kasihi, serta seluruh umat beriman Paroki Santo Antonius de Padua Kali yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapapun umat yang ambil bagian dalam misa live streaming ini. Saya tertarik dengan Mazmur tanggapan tadi yang menegaskan seruan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Bahasa orang Manado, Tuhan itu baik-baik sekali. Dan kalau Tuhan baik-baik sekali, mengapa kita jauh dari Tuhan? Karena ketika kita dekat, Dia pasti tergerak hati oleh belas kasihan. Ingat, Injil tadi menegaskan bahwa Yesus sebenarnya punya rencana mengasingkan diri di tempat sunyi, tempat terpencil, untuk Dia fokus pada dirinya sendiri. Tapi akhirnya ketika Dia turun, Dia lihat banyak orang dan Ia tergerak hati oleh belas kasihan. Dan ungkapan tergerak hati oleh belas kasihan pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi kecaplah betapa baiknya Tuhan. Salah satu buktinya, kalau orang minta disembuhkan, Dia pasti menyembuhkan. Kedua, pasti dari pagi sampai malam Dia memberikan ajaran-ajaran kehidupan. Dia memberikan metode menyiasati hidup yang kadangkala sulit. Dan Yesus memberikan motivasi pengajaran iman kepada orang banyak. Yang ketiga, ketika para murid menyuruh orang itu pulang, Yesus bilang, "Dorang jangan dulu pulang." Karena apa? Harus diberikan kekuatan jasmani dengan makan. Dan para murid bilang, susah, 5.000 orang laki-laki mau kasih makan. Kalau anggaran pemerintah satu kepala 10.000, 5.000 kali 10.000 berapa kang? Itu baru laki-laki. Tapi Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Belas kasihan itu harus ada tindakan konkret sekecil apapun. Syukur para murid bekerja sama dengan Yesus. Mereka berkomunikasi jujur. Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau di Injil lain, 5 roti dan 2 ikan itu dibawa oleh anak-anak, bukan orang dewasa. Itu karena itu ada pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus minta itu 5 roti dan 2 ikan. Kemudian apa? Dia mengucap syukur dan mendoakan, minta berkat. Kemudian Dia memecah-mecahkan dan membagi-bagi kepada para murid untuk diteruskan kepada orang lain. Artinya apa? Kalau kita dekat dengan Yesus, maka spiritualitas atau semangat hidup kita adalah suka berbagi. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita berkelimpahan, tapi karena kita peduli. Suka berbagi bukan hanya sekedar makanan, tapi dalam bahasa saya sebagai pastor paroki Santo Antonius de Padua Kali, berbagi tenaga, berbagi kemampuan yang setiap Senin kita coba tumbuh kembangkan lewat kerja bersama-sama, kerja bakti. Dan kalau kita buat itu, pasti ada kehidupan baru bagi kita. Karena apa? Semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, pesiarahan hidup kita, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, semua akan musnah, sirna dan sia-sia. Karena itu bacaan kedua mengingatkan kita, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sengsara nyanda, penindasan nyanda, kematian nyanda, ketelanjangan nyanda, asalkan kita sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Maka minggu lalu saya tetap mengingatkan kepada umat saya, biarpun cuma live streaming, ikutlah misa.
bukan tontonlah misa. Ikut misa secara live streaming dengan hati dan budimu. Minta kekuatan kepada Kristus yang pasti mengasihimu. Sehingga ketika ada komuni kerinduan, doakanlah dengan penuh iman. Karena pasti Yesus akan datang ke dalam rumahmu, ke dalam rumah hatimu untuk memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga Paulus sangat benar, dia menegaskan dan mengingatkan kita, apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Maka kalau kita percaya akan cinta Yesus, kita juga akan berusaha melakukan apa yang Yesus mau, yakni saling berbagi, saling peduli. Karena apa? Bahasa bacaan pertama tadi, kitab Yesaya, terimalah dan makanlah, semuanya gratis. Karena itu ada kata bahasa Latin gratia, rahmat. Rahmat itu orang terima dengan cuma-cuma. Dan rahmat yang paling indah adalah nafas kehidupan. Maka ketika kita masih berkehidupan, jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan dengan gratis. Dengan hidup berfoya-foya, hidup sembrono, hidup tidak peduli, hidup tidak senantiasa tersentuh dengan kesekitaran, persekutuan dan persaudaraan, baik di dalam gereja pun di tengah masyarakat. Jangan cuma hidup untuk dirimu sendiri, tapi hiduplah menjadi berkat dan cahaya untuk orang lain. Dan itu diingatkan oleh Nabi Yesaya dan disempurnakan oleh Yesus. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Sehingga kalau kita berspiritualitas Yesus, maka kita selalu peduli atau care dengan orang lain. Bukan cuma bilang minta, tapi selalu bilang napa. Kita ada makanan, torang makan sama-sama. Bukan ketika ada makanan mulai babungkus, kemudian sesudah bungkus kau makan. Enggak. Tapi Yesus dia bilang, makan orang semua sampai kenyang, baru kemudian babungkus. Dan bungkusan itu ada 12 bakul penuh. Artinya apa? Pada Yesus yakinlah ada kelimpahan. Tapi kalau manusia selalu ingat diri, bungkus dulu baru makan. Tapi Yesus kasih makan dulu baru babungkus. Mengapa? Supaya orang tidak memfoya-foyakan berkat. Berkat itu juga harus dikelola. Bahasa gereja dalam kecerdasan ekonomi. Supaya tidak ada prinsip ada tada, nyana ada haga. Biar bautang atau asal bapesta. Nggak. Punya kecerdasan ekonomi. Yang dalam bahasa tadi, mukjizat tadi, kumpulkanlah makanan sisa dan simpan. Jadi kita sekarang juga punya kecerdasan ekonomi. Karena itu gereja bergerak dalam gerakan lembaga keuangan mikro dalam berupa gerakan kredit union. Supaya umat kita semua yang hadir mudah-mudahan mampu mengelola kemampuan ekonomi kita sehingga kita cerdas mengelolanya. Supaya ada sisa untuk masa depan. Dan masa depan itu siapa? Anak-anak dan cucu-cucu kita. Sehingga kita salah kalau kita hanya berjuang untuk diri kita sendiri. Tapi kita makin bermartabat kalau kita berjuang untuk diri dan untuk orang-orang lain. Yang oleh paroki kita sementara gagas bersama upaya pengembangan lahan misi Watu Pinantik. Terima kasih kepada umat yang sejak tanggal 1 Juni tetap dan terus berupaya dengan gembira membagikan tenaga dalam berupa karya bakti, karya bersama-sama. Sambil saya tetap dan terus memberikan himbauan kepada umat yang masih malas, masih kurang peduli. Anda belum terlambat. Datanglah besok
bekerja sama, membagi tenaga dalam semangat membangun paroki ini. Ingat, semua yang engkau miliki, daya upaya pribadimu, nafas kehidupanmu, rahmat makanan dan minuman, semuanya diberikan oleh Allah yang begitu baik. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh beriman dan masih sadar bahwa Allah yang memberi itu, maka sangat indah memberikan kepedulian Allah dalam semangat persaudaraan dan kerjasama karya bersama-sama yang kita sedang gagas, kelola, dan tumbuh kembangkan di paroki ini. Yang setiap hari Senin, biar hujan atau panas, kita selalu ada di Bukit Pinantik bekerja bersama-sama. Sehingga semua orang makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang ini semua orang boleh mengalami keringat, boleh mengalami kelelahan, tapi ada kepuasan, kegembiraan iman. Karena saya boleh berbagi tenaga, berbagi keringat untuk sebuah mahkota kemajuan, mahkota pengembangan yang saya tanamkan di kepersaudaraan dan persekutuan iman paroki Santo Antonius de Padua Kali. Dan ingat, Tuhan tidak pernah tidur mencatat semua kebaikan dan pengorbanan hidupmu, bahkan semua kepedulianmu untuk kemuliaannya yang engkau sudah aplikasikan dalam karya-karya persaudaraan dan kerjasama di tengah umat dan masyarakat di tempat ini. Amin. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih.